Assalamualaikum. Pada kesempatan kali ini, saya bersama Ibu Husnun akan melakukan simulasi proses coaching. Pada kesempatan kali ini, proses coaching akan kami laksanakan dalam rangka mencari informasi mengenai hal-hal apa saja yang menyebabkan proses setoran hafalan siswa menjadi sedikit terkendala. Beberapa di antaranya akan kita dapatkan jawabannya. Mari kita simak bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Husnun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Syifa. Alhamdulillah. Ibu Husnun gimana kabarnya? Sehat, Ibu? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah. Bu Syifa gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat sekali, Ibu. Alhamdulillah. Kemarin-kemarin kan sering sakit ya, Ibu ya. Sekarang alhamdulillah sudah sehat walafiat, Ibu. Alhamdulillah. Baik, Ibu. Hari ini saya ingin mengobrol-ngobrol, tapi sebelumnya saya tidak mengganggu waktunya, Bu. Enggak, insya Allah, Bu. Aman ya, Bu ya. Baik, Ibu Husnun. Kalau Ibu Husnun sendiri sekarang aktivitasnya, kesibukannya sedang ada apa aja nih, Bu? Kesibukan saya ya. Kesibukan saya sebetulnya untuk kesibukan ya masih mengajar ya Bu ya, mengajar terus menerima setoran anak-anak ya, mereminder tugas-tugas anak-anak juga gitu ya. Kalau di sekolah sih seperti itu. Kalau di rumah ya mengurusi anak ya dan suami. Masya Allah. Itu mungkin aktivitasnya ya masih berkutat di situ. Masya Allah, luar biasa ya, ini pejuang hebat ya. Baik, Ibu Husnun, tadi kan saya menyimak nih bahwa Ibu Husnun aktivitasnya menerima setoran hafalan, kemudian menyimak tilawah siswa juga ya, Bu ya. Nah, kira-kira selama Ibu mengajar di kelas, apakah Ibu pernah menemukan kendala atau hal-hal yang kayaknya ini, aduh kenapa nih gitu tuh. Kendala-kendala apa aja nih kira-kira? Oke ya. Dalam mengajar di kelas ya, ini juga sih yang sebetulnya pengen saya obrolin juga nih ya, sharingin dengan Bu Syifa ya. Jadi ada beberapa kendala yang saya dapati nih Bu, ketika saya menerima setoran siswa. Jadi ada anak-anak yang memang dia terkendala dalam memenuhi targetan hafalan nih Bu. Kira-kira gimana ya Bu ya, caranya biar anak-anak tuh nyampe gitu Bu targetnya. Gitu. Tapi sebelumnya Bu, kalau untuk anak-anak yang terkendala ini banyak atau enggak Bu jumlahnya, atau misalnya kira-kira dalam rombongan kelas yang Ibu ajar ada berapa siswa seperti itu Bu? Kalau dalam satu kelas ya, satu kelas itu biasanya ada sekitar ya 10 siswa mungkin Bu ya. Dari 26 tuh ada sekitar 7 sampai 10 siswa yang memang masih cukup terhambat gitu ya, kategorinya sangat terhambat untuk bisa memenuhi target hafalan Bu. Oh begitu, baik Bu Husnun. Nah biasanya kalau ada kendala seperti itu mungkin kita bisa mencari faktor ya Bu ya, atau latar belakang dari kenapa nih anak-anak bisa setoran hafalannya masih terhambat misalnya. Apakah Ibu Husnun pernah mencari tahu misalnya kira-kira ada nggak sih kendalanya, atau hal tersebut itu disebabkan dari apa aja nih Bu kira-kira? Oke, sejauh ini sih ya Bu Syifa, sejauh ini saya perhatikan ya, saya coba amati anak-anak yang mengalami kendala ya dalam targetan hafalan ini. Ada beberapa faktor sih Bu ya. Di antaranya yang pertama itu karena banyak anak-anak yang menghafal dadakan nih Bu di sekolah gitu ya. Di sekolah baru ngafal, padahal di sekolah itu kan harusnya waktunya menyetorkan gitu ya, tapi mereka tidak mempersiapkannya di rumah. Makanya mereka akhirnya terlambat, dan juga ya targetnya pasti lebih sedikit daripada anak-anak yang anak-anak yang sudah mempersiapkannya di rumah gitu. Otomatis itu ya Bu ya. Nah, lalu yang kedua itu ada juga anak-anak yang terhambat dalam menghafal ini karena memang mereka dari segi kemampuan membaca Qur'annya juga belum tartil Bu gitu. Jadi otomatis mereka pasti kesulitan sih Bu ya
dalam menghafal, karena dalam membaca saja mereka belum lancar gitu, masih, bahkan ada juga yang masih kadang, jadi mereka yang hafalannya ini belum sampai target dan belum bisa baca, itu ada juga yang menghafalnya suka pakai Latin gitu mereka tuh gitu, padahal kan harusnya mulai terbiasa ya dengan bahasa Arab gitu kan, dengan huruf-huruf Al-Quran yang asli gitu. Jadi itu yang faktor kedua. Terus yang faktor selebihnya mungkin dari segi zaman juga ya Bu, kemajuan teknologi juga ya, anak-anak kita zaman sekarang itu senang atau asik dengan gadget gitu Bu. Saya rasa itu juga cukup mempengaruhi ya faktor anak-anak itu akhirnya kesusahan atau kesulitan dalam menambah hafalannya Bu. Itu mungkin Ternyata ada 3 faktor ya Bu ya, cukup Iya. banyak juga. Nah tapi ini Bu, tadi kan dari faktor-faktor yang tadi, kira-kira ini saya ingin cari tahu juga nih Bu, kenapa ya Bu ya kira-kira anak-anak ini tidak mempersiapkan hafalannya di rumah ini gara-gara apa nih Bu kira-kira? Oke ya, penyebabnya ya Bu ya. Penyebab anak-anak tidak mempersiapkan hafalan di rumah. Saya pernah tanya sih Bu sama beberapa siswa gitu ya, kenapa kamu nggak sempet gitu ya, nggak menyempatkan waktu untuk bisa ngafalin. Nah itu juga beragam juga Bu alasannya gitu. Ada mereka yang memang merasa banyak tugas juga Bu ya, banyak tugas-tugas dari mata kuliah lagi, mata pelajaran lain mata pelajaran lain banyak tugas juga gitu kan, sehingga mereka pun jadi fokus untuk mengerjakan tugas-tugas yang lain dulu gitu ya, yang memang deadline-nya lebih cepat gitu kan, yang harus dikerjakan lebih cepat. Itu terus udah gitu mereka juga karena karena sudah banyak tugas di sekolah gitu kan ya, pagi 6:30 terus sampai pulang ke rumah jam 4, itu juga cukup melelahkan gitu ya. Jadi mereka merasa, ada juga anak-anak yang merasa di rumah itu waktunya untuk istirahat, untuk bersantai-santai begitu gitu. Dan mungkin yang lainnya ada juga anak-anak yang punya aktivitas lain ternyata setelah pulang sekolah ini, ada yang les gitu kan ya. Karena memang rata-rata kan di Alsen ini mereka ini mengejar sekali ya mata pelajaran eksak gitu, sehingga menambah les tambahan gitu yang bahkan sampai malam gitu, dan sehingga ketika sampai ke rumah ya mereka memang sudah waktunya istirahat gitu di malam hari. Itu sih Bu faktor-faktor yang menyebabkan mereka nggak sempet gitu untuk ngafalin di rumah yang saya ketahui. Lumayan padat sekali ya Bu ya aktivitas siswa-siswi di sekolah itu ya Bu ya. Baik Bu, kira-kira dari Ibu Husnul sendiri ada nggak cara atau sudah pernah belum melakukan kegiatan atau misalnya supaya bisa tertanggulangi nih biar anak-anak bisa mempersiapkan hafalan itu dengan apa sih Bu? Oke, sejauh ini yang sudah saya lakukan sih paling hanya baru mereminder mereka sih Bu gitu. Jadi setelah KBM biasanya saya ingetin untuk mereka jangan lupa gitu ya mempersiapkan setorannya di rumah ya untuk pekan depan gitu. Terus di grup juga saya juga suka ngingetin ya minimal semalamnya gitu ya sebelum KBM itu berjalan gitu, saya ingetin mereka untuk mempersiapkan dulu di rumah gitu. Itu sih baru sejauh ini baru itu sih kayaknya. Jadi untuk mengingatkan mereka supaya tidak lupa menyetorkan hafalannya dan mengulangnya di rumah seperti itu ya Bu. Iya betul. Nah kira-kira itu kan tadi langkah awalnya Bu ya. Kira-kira ada nggak Bu hal yang mau Ibu Husnul lakukan supaya lebih mempush lagi kemampuan anak-anak dalam menyetorkan hafalan seperti itu Bu? Kira-kira apa nih Bu? Kayaknya sih Bu ya, kayaknya saya kepikiran buat memberikan mereka sebuah form gitu ya, kayak tabel activity Quran yang di sana mereka itu nanti akan bawa ke rumah si form itu dan bisa mengevaluasi secara langsung gitu, apakah hari ini mereka melakukan ziyadah ya, tambahan hafalan atau murojaah. Nah nanti mereka harus ngisi tuh Bu
setiap hari gitu. Jadi kan kalau kayak gitu kayaknya kalau cuma reminder di grup aja itu kan saya gak lihat juga ya mereka bener atau enggak gitu ya, nyiapin atau enggak. Nah kayaknya nanti saya mau bikin tabel aktivitas buat mereka di rumah sehingga mereka juga lebih terkontrol gitu. Itu sih yang ide barunya gitu ya. Ya dan yang pastinya ya saya nanti juga harus sering reminder juga ke mereka gitu ya. Hari ini udah ngisi belum formnya gitu. Karena kalau nggak gitu kayaknya anak-anak juga lupa juga gitu kan. Terlupakan ya Bu ya. Iya gitu sih kayaknya Bu. Oke, baik ya Bu ya. Berarti akan dibuatkan aktivitas tambahan ya Bu ya di Iya. rumah. Nah, kemudian nih Bu, kira-kira selain adanya tadi ya persiapan Al-Qur'an, persiapan menghafal Quran yang belum matang gitu ya di rumah. Kemudian tadi saya ingin coba tanya lagi nih Bu, kalau misalnya anak-anak yang bacaan Qur'annya masih belum lancar, itu kan jadi salah satu faktor yang mempengaruhi targetan mereka itu belum mencapai target seperti itu ya Bu ya. Nah, kira-kira apakah Bu Husnun pernah memperhatikan kenapa nih anak-anak bacaan Al-Qur'annya belum lancar seperti teman-teman yang lain ya. Sejauh ini sih yang saya perhatikan penyebabnya macam-macam juga sih ya Bu. Ya, Masya Allah. Yang pertama mungkin dari segi lingkungan ya, mungkin biasanya mereka yang secara bacaan Qurannya belum lancar di usia SMA ini biasanya memang mereka juga terlahir dari keluarga yang tidak mengutamakan itu juga mungkin ya, aktivitas Qurani di rumahnya kurang gitu. Jadi sehingga lingkungan mereka pun tidak terkondisikan untuk mereka bisa terlatih dalam baca Quran gitu. Itu sih faktor utama ya. Terus mungkin mereka juga aktivitas mengaji mereka saya rasa ya hanya dilakukan sebatas aktivitas KBM saja mungkin selama ini gitu. Jadi cuma seminggu sekali gitu. Itu juga akan membuat mereka kesulitan juga kan mungkin ya, atau bahkan mungkin di sekolah-sekolah sebelumnya memang bukan di sekolah yang ada background Qurannya sehingga mereka memang belum terbiasa untuk baca Quran gitu. Tapi ya di aktivitas sekolah kita sejauh ini kan memang juga hanya seminggu sekali ya, sehingga itu juga mempengaruhi sih, karena kalau Quran itu kan harus dibaca setiap hari ya. Jadi dengan tiap hari bisa lebih cepat lancarnya kayak gitu sih. Sejauh ini sih saya lihat itu sih Bu dari lingkungan sih Bu ya, keluarga dan mungkin ya sekitarnya juga yang waktu intensitas merekanya juga yang kurang gitu. Jadi lingkungannya juga belum terlalu mendukung ya Bu ya untuk mereka menghafal atau membaca Al-Qur'an. Nah, untuk aktivitas bacaan Al-Qur'an ini kira-kira dari Ibu Husnun sendiri apakah ada langkah yang sudah diambil atau misalnya yang akan diambil misalnya untuk mereka supaya lebih lancar lagi bacaan tilawah Qur'annya Bu? Ini langkah yang akan dilakukan, yang akan Ibu lakukan berarti. Langkah yang akan saya lakukan ya, yang pertama sih kayaknya saya bakal menambahkan aktivitas tambahan ya, belajar lagi gitu di luar jam KBM ya, karena menurut saya waktu untuk hanya belajar Quran di KBM itu kurang gitu. Jadi kayaknya saya akan mengumpulkan anak-anak ini nih yang belum lancar dalam mengaji, terus akan membuatkan aktivitas tambahan atau kelas tambahan untuk mereka tahsin khusus latihan dalam membaca gitu. Itu yang pertama. Lalu yang berikutnya sama mungkin ya seperti anak-anak yang sulit menghafal di rumah ya, karena aktivitas tadi Quran ini kalau saya rasa harus dilakukan setiap hari ya, maka selain jadwal tambahan di sekolah, mereka juga akan saya buatkan form juga ya, aktivitas Quran mereka di rumah ya, sehingga mereka pun di rumah pun terpantau gitu ya, apakah mengaji atau tidak. Hanya kontennya saja mungkin yang berbeda.
Kalau anak-anak yang tadi yang sebelumnya ya, faktor sebelumnya itu kontennya lebih ke sudah menghafal atau belum gitu ya, sudah murojaah belum. Kalau yang ini sudah tilawah atau belum gitu. Oh, Itu sih sejauh ini Bu ya yang kepikiran sama saya. jadi dibuatkan aktivitas tambahan juga ya Iya, Bu ya. Baik, kalau seperti itu Bu. Nah, kemudian nih Bu, saya juga ingin mencari tahu tentang pengaruh dari faktor yang ketiga nih, gadget. Nah, menurut Ibu apakah seberpengaruh itukah Bu aktivitas anak-anak menggunakan handphone dengan kegiatan belajar Al-Qur'annya Bu? Menurut saya sih cukup berpengaruh ya Bu Syifa. Karena bagi saya pribadi, aktivitas Quran itu dia harus fokus gitu ya, kayak hubungan kita sama Tuhan kita gitu ya, nggak bisa kita nyambil bermain gadget gitu. Jadi kenapa saya rasa ini juga jadi faktor ya penghambat, karena dengan semakin banyak intensitas kita dengan gadget ya, maka itu akan mengurangi kefokusan kita juga dengan Quran. Kalau Quran itu nggak bisa bagi-bagi, maksudnya disambil misalnya ya, sambil ngafalin tapi sambil scroll media sosial, itu menurut saya itu nggak bisa gitu. Jadi memang harus fokus sih. Jadi sangat berpengaruh gitu media sosial yang ada di gadget kita ini sangat berpengaruh sekali dengan intensitas kefokusan kita dalam menghafal Quran. Oke, baik Ibu. Kalau dari Ibu Husnul sendiri, apakah sudah pernah mencoba cara untuk mengatur pemakaian gadget siswa ini Bu, terutama di kegiatan belajar menghafal Quran? Oke. Sejauh ini alhamdulillah sih ya, di sekolah kita kan sudah ada program HTH ya, sehingga anak-anak terkondusifkan selama mereka belajar untuk tidak menggunakan HP. Nah, alhamdulillah saya juga sangat bersyukur ya, ketika di kelas memang mereka fokus gitu ya, bisa fokus dengan Quran mereka. Nah, tapi masalahnya kan untuk mempersiapkan hafalan itu bukan baru di sekolah gitu kan ya Bu, tapi gimana mereka mempersiapkannya di rumah. Nah, di rumah ini nih yang saya belum tahu apakah mereka ini aktivitas dengan gadgetnya seperti apa. Nah, itu mungkin yang akan menjadi PR bagi saya untuk menangani itu gitu. Kalau dari Ibu Husnun, apa ada rencana misalnya untuk biar anak-anak ini di rumah terkondisikan juga? Apakah ada rencana Ibu? Ide baru mungkin ya, atau ide kepikiran sejauh ini mungkin saya bisa coba lakukan ya, untuk mencoba untuk komunikasi mungkin ya dengan orang tuanya gitu ya, atau bisa juga via wali kelas ke orang tua, atau langsung ke orang tuanya juga bisa mungkin ya, karena hanya siswa-siswa tertentu saja kan ya yang mengalami kendala ini. Jadi mungkin bisa menghubungi atau komunikasi dengan orang tuanya. Nah, nanti kita coba saling berkomunikasi dan menentukan ya jadwal screen time mereka gitu ya, sehingga ada HTH juga ya di rumah gitu. Ada HTH di rumah. Nah, mungkin itu bisa lebih optimal mungkin ya. Kalau kita di sekolah kan bisa diawasi oleh kita. Nah, di rumah itu memang kita butuh bantuan orang tua untuk mengatur itu semua. Seperti itu mungkin Bu. Baik, terima kasih Ibu Husnun. Ini sudah kita dapatkan ya beberapa faktor-faktornya. Nah, dari ketiga faktor yang tadi sudah Ibu sebutkan, menurut Ibu kira-kira faktor yang paling menantang yang harus Ibu lakukan itu di mana Bu? Di faktor yang mana? Menurut saya ya, faktor yang paling sangat berpengaruh ya, terhadap penghambatan mereka ya dalam menghafal Quran itu adalah dan paling banyak terjadi juga itu yang faktor pertama sih Bu gitu ya, yaitu tentang bagaimana mereka tidak mempersiapkannya di rumah gitu. Karena menurut saya itu jadi poin pertama gitu, kalau misalnya di rumah mereka sudah bisa nyiapin ya, insya Allah targetnya juga bisa lebih banyak gitu di
sekolah. Seperti itu sih Baik. mungkin Bu, karena ya kasusnya juga kebanyakan yang seperti itu sih, nggak nyiapin di rumah. Baik, terima kasih Ibu Husnun. Nah, kira-kira dari tadi yang sudah Ibu sampaikan juga sudah kita ketahui ya Bu ya, bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Nah, dari kegiatan. Oke. Oh, jadi seperti itu ya Bu. Nah, untuk tadi kan Ibu sudah menyampaikan bahwa dari 3 hal yang sudah disampaikan, nomor 1 atau terkait faktor anak-anak belum menyiapkan hafalan, ini yang menjadi salah satu tantangan yang lumayan besar ya Ibu. Kira-kira dari Ibu sendiri akan melakukan action apa nih Bu untuk menanggulangi faktor yang cukup menantang tersebut? Oke, kayaknya untuk langkah pertama yang akan saya lakukan, saya mau mempersiapkan dulu deh Bu tabel aktivitas Quran mereka untuk di rumah kayak gitu. Karena kalau tabelnya udah ada, atributnya udah ada, nanti saya rencananya bakal langsung ngumpulin mereka di suatu ruangan, misalnya di kelas ya, dan mensosialisasikan tugas-tugas yang harus mereka lakukan tadi ya untuk menunjang hafalan mereka di rumah. Itu sih Bu, kayaknya saya mau bikin tabel aktivitas Qurani mereka untuk di rumah. Baik, keren ya Ibu, luar biasa. Selanjutnya kira-kira kapan Ibu mau memulai mengeksekusi aktivitas tersebut Bu kepada siswa? Secepatnya sih, mungkin kayaknya setelah ini deh Bu. Wah, langsung ya Bu ya, Masya Allah. Setelah ini kayaknya nanti saya langsung bikin tabelnya, biar lebih cepat juga kan ya, dan nanti langsung menjadwalkan untuk ketemu anak-anak mungkin insya Allah di pekan depan. Baik, ngobrol kita kali ini kira-kira apakah Ibu, apa yang Ibu dapatkan gitu dari kegiatan ngobrol kita pada hari ini? Yang saya dapatkan ya, alhamdulillah nih Bu Syifa, saya sangat berterima kasih karena tadinya saya bingung gitu ya, anak-anak yang hambatan ini tuh harus diapain kayak gitu ya. Tapi dengan ngobrol tadi saya jadi lebih tercerahkan lagi nih. Oh, ternyata ada faktor-faktornya yang sebenarnya saya sudah tahu, tapi dengan tadi dibahas jadinya saya semakin paham gitu. Oh, ternyata ini ya masalah-masalahnya, dan dengan memahami masalah-masalah tersebut akhirnya tadi saya juga ya bisa mencari solusinya gitu ya, langkah yang harus saya lakukan itu apa ke depannya. Gitu sih Bu mungkin. Baik kalau begitu. Ya, semoga kegiatan mengajar melancar selalu ya Ibu Husnun. Amin Bu Syifa. Dan terima kasih juga Ibu Husnun yang sudah menyempatkan waktunya untuk mengobrol pada hari ini. Dan insya Allah nanti di kegiatan selanjutnya mungkin kita akan ngobrol kembali ya Bu, dan kita akan lihat bagaimana nih progres perkembangannya nanti, apakah setelah dilaksanakan kegiatan tersebut jadi bisa terantisipasi anak-anak yang tadi masih berkendala. Mungkin itu ya Bu ya. Boleh Bu, boleh. Ya, siap. Terima kasih Ibu Husnun. Kita tutup dulu ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Syifa. Terima kasih Bu Husnun.